Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilsya Anatasila, NIM 1910 dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Saya di sini mohon izin untuk menjelaskan mengenai tugas Lab Ek Mikrobiologi pada Blok NBS tahun 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan mengenai dua bakteri. Yang pertama yaitu bakteri Streptococcus pneumonia dan yang kedua itu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan pada bakteri pertama yaitu Streptococcus pneumonia. Bakteri ini bisa juga disebut dengan pneumococcus, yaitu bakteri yang sering ditemukan pada Stactus respiratorius. Selain itu juga bakteri ini bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti sinusitis, otitis, dan penyakit pernafasan atau infeksi pernafasan lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi mikroskopik dari bakteri Streptococcus pneumonia. Jadi bisa dilihat pada gambar ini di mana bentuknya ini Diplococcus yang paling sering ditemukan yaitu bentuknya lancet atau bisa juga ditemukan seperti bentuk rantai, di mana susunannya ini berpasangan dan berselubung. Warnanya ini warna ungu bisa dilihat pada layar. Kemudian sifatnya ini gram positif dengan menggunakan metode pewarnaan gram. Bakteri Streptococcus pneumonia ini tidak membentuk spora, tidak mempunyai flagel sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian selubungnya ini dibuat oleh jenis virulen. Ukuran bakterinya ini sekitar 0,5 sampai 1,2 mikrometer. Sedangkan dari identifikasi makroskopiknya, bakteri ini tumbuh secara aerob dan fakultatif anaerob. Tumbuh dari suhu pertumbuhan optimum yaitu 37,5 derajat Celcius dengan media pembenihan menggunakan pH sekitar 7,6 sampai 7,8, di mana sebagian besar dari bakteri ini menggunakan energi yang diperoleh dari fermentasi glukosa. Selain itu, juga bakteri ini memproduksi asam laktat, di mana produksi asam laktat ini akan selain menghambat juga akan membunuh bakteri Streptococcus pneumonia. Tapi penghambatan ini bisa dinetralkan dengan pemberian kalsium karbonat 1%. Koloni ini bisa autolisis seiring dengan penuaan, di mana ketika bakteri ini akan ditanam oleh di media agar itu menggunakan cakram yang disebut dengan cakram optokrin, optosin, optosin, di mana cakram ini nanti akan memisahkan bakterinya sehingga pada bakteri itu di sekelilingnya akan ditemukan zona kehijauan. Selanjutnya, bakteri ini jika akan diinkubasi secara aerobik itu akan membentuk bakteri alpha hemolitik. Sedangkan ketika diinkubasi secara anaerob itu akan terbentuk beta hemolitik. Nah, bakteri ini jika tidak kena sinar matahari itu akan mampu bertahan sampai beberapa bulan. Sedangkan jika dikenakan langsung sinar matahari atau ditempatkan pada suhu 52 derajat Celcius itu akan mati setelah 10 menit. Baik, itu untuk bakteri yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bakteri yang kedua yaitu Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini merupakan penyebab dari penyakit tuberkulosis. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi dari mikroskopiknya, dilihat dari gambar, itu berbentuk batang halus, di mana berbiji-biji, kemudian susunannya ini bisa berpasangan dan berselubung. Warnanya ini merah, di mana sifatnya ini merupakan basil tahan asam, dengan menggunakan metode pewarnaan Ziehl-Neelsen atau bisa juga menggunakan pewarnaan Tan Tiam Hock. Ukuran bakteri ini yaitu 1,1 sampai 4 mikrometer dikali 0,2 sampai 0,8 mikrometer.
Lalu untuk identifikasi makroskopiknya bisa dilihat pada gambar. Jadi pada bakteri ini bisa menggunakan 3 pembenihan, cair, pembenihan padat, dan pembenihan padat asam. Pada pembenihan cair itu menggunakan medium asam oleat albumin atau medium Dubos, di mana bakterinya ini akan tumbuh secara merata pada seluruh medium. Nah, pada pembenihan cair ini merupakan pembenihan dengan pertumbuhan paling cepat. Lalu yang kedua yaitu ada pembenihan padat, di mana ini menggunakan medium Lowenstein-Jansen, di mana pada medium ini itu mengandung telur, gliserol, garam-garam mineral, hijau malakit, dan biasanya ini dicampur oleh penisilin, di mana penisilin ini fungsinya untuk membunuh bakteri penyerta lainnya. Lalu pembenihan yang ketiga yaitu ada pembenihan padat asam, di mana pembenihan ini menggunakan medium Lowenstein-Jansen yang diasamkan. Jadi setelah pengolahannya ini yang ditambahkan dengan natrium dihidroksida atau NaOH, di mana spesimennya ini tidak perlu dinetralkan dengan asam sehingga bisa langsung ditanamkan. Nah, bisa dilihat juga dari gambar bahwa bakteri Mycobacterium tuberculosis itu pertumbuhannya secara aerob obligat, di mana dia menggunakan energi yang didapat dari oksidasi senyawa karbon yang disederhanakan. Waktu pembelahannya ini sekitar mencapai 20 jam, di mana menggunakan suhu optimum sekitar 30 derajat Celcius. Pada pembenihan, pertumbuhannya ini akan tampak setelah 2-3 minggu, di mana pada gambar itu akan terlihat koloni yang cembung, kering, dan berwarna kuning gading. Lalu, bakteri ini mempunyai sifat hidrofobik pada permukaan selnya, di mana dengan pertambahan fenol 5% ini dalam waktu 24 jam bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis. Namun pada sputum yang kering itu sputum kering yang melekat pada debu, bakteri ini bisa tahan hidup sampai dari 8 sampai 10 hari. Baik, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Untuk referensi yang saya gunakan itu ada dari 3 e-book. Yang pertama dari Mikrobiologi Kedokteran FKUI, kemudian Medical Mikrobiologi Zawet, lalu ada juga dari Medical Mikrobiologi Patrick Murai.